Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Untuk kali ini kita bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melanjutkan pembelajaran melalui daring. Kita akan membahas pembelajaran 2, yaitu sistem pengapian. Sistem pengapian di sini diartikan pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang dicampur terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar dan dikompresikan, kemudian dilakukan percikan dengan waktu tertentu dan kualitas api yang baik. Dengan demikian dapat dimulai pembakaran seperti gambar di bawah ini. Lihat gambar pengapian. Semua sistem pengapian memiliki busi dan satu koil atau lebih. Sistem pengapian merupakan salah satu faktor terjadinya pembakaran yang sempurna sehingga dapat dihasilkan daya yang optimal pada mesin tertentu dan emisi gas buang yang rendah. Adapun tuntutan prasyarat dasar dari terjadinya pembakaran yang baik digambarkan sebagai berikut. Lihat gambar A, gambar B dan C. Campuran bahan bakar dan udara dimasukkan ke dalam ruang bakar karena gerakan menghisap dari piston dari TMA ke TMB. Pada saat seperti ini, temperatur campuran turun menjadi kurang lebih 20 derajat Celcius karena udara bercampur bensin. Lihat gambar A. Langkah berikutnya mengkompresi campuran tersebut hingga piston mendekati TMA. Maka tekanan dan temperatur naik sehingga mencapai kurang lebih 200 derajat Celcius. Lihat gambar B. Pada saat piston mendekati TMA, dipercikan bunga api pengapian melalui elektroda busi dan terjadilah pembakaran pada campuran bensin dan udara. Prasyarat adanya pembakaran yang baik juga ditentukan oleh rasio. Selain rasio campuran yang sesuai, kompresi yang mencukupi dan percikan api yang kuat. Lihat gambar osilogram tegangan pengapian. Pengapian harus memiliki kemampuan tertentu, dengan demikian dapat ditentukan celah busi sehingga tegangan dapat mengionisasi udara pada celah busi. Gambar di sebelah menunjukkan osilogram sebuah pengapian yang memiliki kemampuan pengapian maksimal. Tetapi pada kenyataannya tegangan tersebut tidak digunakan sepenuhnya sehingga masih ada tegangan cadangan. Selisih antara tegangan maksimal yang dapat dihasilkan sistem pengapian dengan tegangan terpakai adalah tegangan cadangan. Semakin besar tegangan cadangan, maka semakin baik kemampuan sistem pengapian. Tetapi perlu diketahui bahwa semakin tinggi putaran motor, maka semakin turun pula tegangan maksimalnya karena waktunya yang semakin singkat untuk membuat energi listrik pada sistem pengapian. Sedangkan tegangan terpakai menjadi lebih besar karena campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar jumlahnya juga bertambah, maka daya pengapian yang dibutuhkan juga lebih besar. Maka area tegangan cadangannya menyempit.
Ketika tegangan meloncat di antara celah elektroda busi, pada saat itulah dibutuhkan tegangan yang cukup tinggi, tetapi masih belum sampai pada tegangan maksimal. Sistem pengapian sampai berhasil melompat dan membakar campuran bahan bakar yang dilewatinya. Setelah tegangan berhasil melompat di antara celah elektroda busi, maka tegangan pembakaran turun. Hal tersebut ditunjukkan dengan gambar osilogram tegangan sekunder sistem pengapian seperti gambar di bawah ini. Lihat gambar osilogram tegangan sekunder sistem pengapian. Keterangan gambar. Tegangan pengapian adalah tegangan ini disebut juga tegangan jarum, yaitu tegangan yang dibutuhkan sampai tegangan dapat melompat di antara celah elektroda busi. Tegangan bakar adalah tegangan yang dihasilkan oleh loncatan bunga api untuk membakar campuran bahan bakar. Pengapian berakhirnya bunga api meloncat di antara celah busi dalam waktu kurang lebih 1,5 milisecond. Gelombang osilasi sisa tegangan pembakaran yang terjadi ketika kumparan primer juga menginduksi sekunder dan sebaliknya. Macam-macam sistem pengapian. Cara penyalaan bahan bakar pada motor dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, penyalaan sendiri. Lihat gambar berikut. Untuk sebelah kiri, udara murni dimampatkan hingga mencapai tekanan tinggi, yaitu kurang lebih 23 bar hingga temperatur mencapai 700 sampai 900 derajat Celcius. Lalu bahan bakar diesel disemprotkan berupa kabut halus. Terjadilah pembakaran dengan sendirinya. Motor yang cara pembakaran demikian disebut motor diesel. Lihat gambar sebelah kanan. Penyalaan dengan sistem pengapian bunga api listrik. Campuran udara dan bahan bakar bensin pada menjelang akhir langkah kompresi dibakar dengan loncatan bunga api listrik pada celah elektroda busi. Yang demikian disebut motor oto atau bensin. Sistem pengapian sepeda motor selalu menggunakan sistem pengapian dengan menggunakan percikan bunga api listrik karena tidak ada sepeda motor dengan mesin diesel. Sistem pengapian sepeda motor terbagi sebagai berikut. Pertama, pengapian konvensional atau menggunakan platina. Dibagi menjadi dua, yaitu A. Pengapian DC menggunakan sumber daya baterai. B. Pengapian AC menggunakan sumber daya generator. Yang kedua, pengapian elektronik atau kapasitor discharge ignition atau CDI. Yang A CDI DC, yang B CDI AC. Sistem pengapian konvensional pada sepeda motor ada dua macam. Yang A, sistem pengapian DC menggunakan baterai sebagai sumber tegangan. Lihat gambar 1, sistem pengapian baterai dengan kontak pemutus konstruksi sampai tahun 1980. Prinsip kerja dasar. Tegangan baterai 12 volt ditransformasikan menjadi tegangan tinggi 5000 sampai 25000 kV, kemudian dialirkan ke busi. Cara kerja.
Arus dari baterai masuk melalui kunci kontak mengalir melalui kumparan L1 coil pengapian atau primer coil dan mengalir ke kontak pemutus menuju massa. Pada saat kam tidak menekan kontak pemutus, terbentuk medan magnet pada L1. Pada saat kontak pemutus mulai terbuka akibat dari kam yang mendorong kontak pemutus, maka arus yang melalui L1 hilang mendadak. Kemagnetan hilang mendadak dan kemagnetan memotong kumparan. Sekunder coil L2, terjadi tegangan tinggi pada ujung kumparan L2 yang terhubung dengan busi, maka melompatlah tegangan tersebut berupa bunga api. Sifat-sifatnya: daya pengapian baik pada putaran rendah atau bila tegangan baterai cukup. Saat pengapian ditentukan oleh putaran mesin. Saat pengapian dapat diatur secara mekanis menggunakan kontak pemutus atau secara elektronis. Sistem pengapian magnet. Lihat gambar A dan lihat juga gambar B. Yang A bagan sistem pengapian magnet dengan kontak pemutus. Yang B konstruksi sistem pengapian magnet. Prinsip kerja dasar. Pengapian magnet merupakan gabungan dari generator dan sistem pengapian. Cara kerja sistem pengapian magnet: bila magnet berputar, maka kam akan berputar karena konstruksi kam menyatu di tengah atau satu poros dengan magnet. Maka dibagikan tegangan dan arus bolak-balik menuju kumparan primer coil pengapian. Tetapi jika kontak pemutus dalam posisi menutup, maka arus hanya dibuang melalui kontak pemutus. Tetapi jika kontak pemutus dalam posisi menutup, maka arus hanya dibuang melalui kontak pemutus ke massa. Tidak terbentuk medan magnet pada kumparan primer coil. Pada saat kontak pemutus mulai terbuka, tegangan yang dibangkitkan tidak lagi dialirkan ke massa. Maka pada saat itulah terjadi pengaliran mendadak ke kumparan primer coil dan terjadilah tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Sifat-sifat: sumber tegangan dari generator sehingga motor dapat hidup tanpa baterai. Daya pengapian baik pada putaran tinggi. Putaran start harus lebih tinggi dari 200 rpm. Sering digunakan pada motor kecil seperti sepeda motor dengan isi silinder kecil. Percikan bunga api yang kuat bisa didukung oleh sistem kerja salah satu komponen sistem pengapian, yaitu coil pengapian, dengan cara menaikkan tegangan yang meloncat ke busi. Cara menaikkan tegangan: gambar sebelah kiri baterai 12 volt dan gambar sebelah kanan busi dengan tegangan 5000 sampai 25000 volt. Tegangan baterai 12 volt dinaikkan menjadi tegangan tinggi 5000 sampai 25000 volt dengan menggunakan transformator atau coil. Demikian pembahasan materi kali ini. Kita berjumpa lagi besok. Terima kasih.